Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Aisyah Ramadhani dengan NIM 0536848897. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas praktik 1 untuk mata kuliah struktur data menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, pada tugas ini terdapat beberapa bagian yang harus dibuat, yaitu deklarasi variabel bertipe float, deklarasi variabel bertipe string, pembuatan array 1 dimensi, pembuatan array 2 dimensi, dan juga pembuatan struktur data linked list. Tujuan dari tugas ini adalah untuk memahami konsep dasar struktur data dalam Java, khususnya penggunaan variabel, array, serta struktur data linked list. Oke, saya akan menjelaskan soal nomor 1 terlebih dahulu. Oke, soal nomor 1 diminta untuk membuat deklarasi variabel bertipe float dengan nama struktur baris. Oke, float itu adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan angka desimal. Dan angka 3,14 ini adalah contoh nilai yang diberikan untuk tipe data float ini. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 diminta untuk membuat variabel bertipe string bernama susunan kata baru yang berisi teks pemrograman struktur data Java. Jadi tipe data string biasanya digunakan untuk menyimpan teks atau kumpulan karakter gitu. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Soal nomor 3 diminta untuk membuat array 1 dimensi bernama 8 angka yang berisi beberapa angka. Jadi ini adalah angkanya 10, 12, 18, 23, 33, 58, 67, dan 82. Jadi array 1 dimensi biasanya digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dengan tipe data yang sama gitu dalam satu variabel. Jadi array 8 angka ini berisi 8 angka bertipe integer. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 diminta untuk membuat array 2 dimensi dengan nama 2 angka yang terdiri dari 3 baris dan juga 3 kolom. Oke, jadi array 2 dimensi itu biasanya digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk tabel yang memiliki baris dan juga kolom. Jadi di sini terdapat angka 2 sampai angka 18 yang disusun menjadi 3 baris dan juga 3 kolom. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Soal nomor 5 diminta untuk membuat linked list dengan nama urutan list angka. Oke, yang berisi angka 15, 28, 33, 47, dan 59. Oke, linked list itu merupakan salah satu struktur data yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk list yang saling terhubung gitu. Jadi data itu dimasukkan menggunakan metode add, ya, di mana metode ini berfungsi untuk menambahkan elemen ke dalam linked list gitu. Oke, selanjutnya untuk menampilkan outputnya menggunakan perintah system out print in. Oke, jadi yang pertama akan menampilkan nilai dari struktur baris, ya, dimana yang 3,14 tadi. Selanjutnya akan menampilkan isi dari susunan kata baru, ya, dimana akan menampilkan teks susunan kata baru ini pemrograman struktur data Java. Oke, selanjutnya akan menampilkan array 1 dimensi menggunakan perulangan for gitu. Jadi
perulangan for ini digunakan untuk membaca setiap elemen di dalam array satu persatu. Oke, program jadi akan mengambil setiap angka secara berurutan gitu, lalu akan menampilkan outputnya. Selanjutnya yaitu array 2 dimensi menggunakan nested for loop gitu. Jadi terdapat 2 perulangan for gitu. Jadi perulangan pertama digunakan untuk mengakses setiap baris pada array, sedangkan perulangan kedua digunakan untuk mengakses setiap kolom pada baris tersebut. Jadi karena array ini memiliki 3 baris dan 3 kolom, maka data yang ditampilkan akan seperti tabel gitu. Jadi setelah satu baris selesai ditampilkan, perintah sistem out print in ini digunakan untuk berpindah ke baris berikutnya gitu. Oke, terakhir adalah menampilkan isi dari linked list ya. Jadi linked list ini akan ditampilkan dalam bentuk daftar gitu. Jadi outputnya akan berisi angka ini tadi. Oke, mari kita coba untuk run. Oke, ya ini adalah hasilnya. Jadi nilai struktur baris adalah 3,14 ya, sesuai ya. Selanjutnya isi susunan kata baru berisi teks pemrograman struktur data Java. Selanjutnya isi array 1 dimensi tadi ya, 8 angka, berisi angka ini. Dan isi array 2 angka ini, array 2 dimensi. Ya, ini akan menampilkan seperti tabel ya, seperti ini. Dan terakhir isi dari linked list ya, akan menampilkan urutan angka seperti ini ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.